Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersua kembali dalam program Digital Business Series untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021. Masih bersama dengan satu di antara, kalau boleh dibilang Pak Idam ini multi talented gitu ya. Selain beliau adalah pakar digital IT, marketing, tapi di sisi lain juga sangat concern terhadap perkembangan UMKM di tanah air. Dan kita membahas tentang Sleep V2, 4 pendekatan pemasaran UMKM untuk keberlangsungan bisnis pada masa insiden disruptif, di edisi yang dimana untuk program ini merupakan edisi yang ke triple one atau 111 begitu ya. Saya jadi ingat kayak ini ya, Wiro Sableng 212 gitu ya. Hampir mirip. Baik, dan untuk program ini bisa Anda ingat atau bisa Anda pantau di Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Suara Anjuk Ladang, Ersal Nganjuk, dan Radio Guyub Rukun RGR FM Tulungagung. Langsung saja, nggak pakai lama. Ini follower atau fans-fansnya Pak Idam pasti pingin cepet-cepet ketemu atau melihat sosok beliau. Assalamualaikum Pak Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Panji. Iya, pagi juga. Selamat pagi, semangat pagi. Luar biasa. Luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Iya. Kalau motivator tiap pagi kan harus begitu ya. Atau tiap ada seminar gitu, entah itu pagi, siang, sore, atau malam gitu ya. Semangat. Luar biasa. Luar biasa. Semangat terus ya. Betul. Sahabat ya. Ji, monggo Pak Idam. Ya, sebelum lanjut suara saya jelas Mas Panji? Sangat jelas clear. Terdengar. Clear. Jelas terus sekali. Satu lagi live-nya saya belum terlihat di YouTube channel LPPL Radio Suara Sidoarjo, Mas Panji. Iya, sebentar ini saya tak koordinasi dengan IT-nya. Oh iya, nggak apa. Saya sambil share ya. Share. Oh iya, sesaat lagi. Ini sedang ada sedikit kendala teknis atau untuk ke network atau jaringannya ini. Oh iya, biasa ya jaringannya. Perihal jaringan nanti saya akan bawa materi juga, sahabat Mas Panji, materi yang judulnya Desa Digital. Oke. Gitu ya. Sepertinya sudah ini Pak Idam. Sudah ya, oke. Ini sepertinya sudah. Pasti ada iklan dulu nih. Wah, kalau iklan berarti AdSense-nya udah jalan nih berarti ini. Suara Sidoarjo. Oh, masih belum yang apa? Sambil saya tunggu ya. Oke, sahabat. Oh ya, oke, sudah siap. Kelihatan tampak mukanya dari Mas Panji ini. Saya kan mau lihat gitu ya. Apakah Mas Panji ceria atau enggak? Harus tetap ceria dong. Masa kalau sama Pak Idam gitu ya. Semangat ya. Oke, sahabat. Jadi minggu kemarin saya paparkan namanya Sleep gitu ya, SLIP. Version 1 pagi ini, version 2, version 1 itu 2020 gitu ya. Dan version 2 pastinya 2021. Jadi Sleep itu apa? Saya sambil share di sebelah kiri aja deh biar enak ya. Saya share sebelah kiri, sahabat. Oke, sebentar. Saya share sebelah kiri, share slide-nya biar sahabat tahu Sleep itu apa gitu ya. Sleep version 2, jadi Sleep itu sudah ini ya, kelihatan ya Mas Panji ya. Sepertinya sudah ya. Oke, sudah muncul Sleep ya. version 2. Jadi Sleep itu S-nya itu storytelling gitu ya, terus L-nya localization, 3-nya innovation, 4 personalization. Jadi ini sahabat 4 pendekatan pemasaran UMKM. Pemasaran ya, pemasaran bukannya bisnis secara holistik, tapi pemasaran tok, tapi nanti ujung-ujungnya bisnis juga. Jadi ini 4 pendekatan ya, approach,
pemasaran UMKM untuk keberlangsungan bisnis atau business continuity pada masa insiden disruptif. Nah, insiden disruptif pastinya pada masa ketika misalnya COVID-19 gitu ya, terus insiden-insiden lainnya. Itu saya sudah sampaikan sekilas materi ini pada pemaparan sudah lama nih Mas Fandi. Topiknya tutorial content marketing WordPress dengan localization bagian ke-6 11 April 2020. Nah, itu udah lama kan, tahun kemarin edisi ke-55 itu pada saat kalau nggak salah awal-awalnya sedang shock ya, apalagi yang berbisnis ya. Kan awal COVID-19 awal Maret gitu ya. April mulai ada jargon-jargon seperti lockdown dan segala macam gitu ya. Dan juga jadi pertanyaan kuis juga. Jawabannya ada pada postingan IG saya pada tanggal 13 April 2020. Oke, saya akan bahas baseline-nya, ya, hanya baseline-nya secara filosofis pastinya dengan gaya-gaya saya gitu ya. Jadi slip ini dapat diartikan slip pembayaran atau kwitansi gitu ya, artinya ada profit, atau bisa menjadi slip dalam artian terpleset slip gitu ya, Anda gagal. Jadi para pelaku UMKM bisa juga yang besar ya, kelas enterprise, bisa gunakan metode ini juga, harus strategi pastinya matang di awal ya, dengan visi misi di depan begitu, dengan pendekatan yang tadi ya, paralel pastinya dengan tactical yang joss, sehingga tidak terjadi slip ya, terpleset. Jadi sahabat, COVID-19 spreading ini ya, adalah sebuah disruptive incident atau insiden disruptif. Belum sampai disaster gitu ya. Kalau disaster kan hancur berantakan gitu ya Mas Panji ya. Karena belum tentu sangat darurat bagi daerah tertentu atau misalnya provinsi tertentu atau kecamatan tertentu atau desa, bahkan lebih luas lagi negara lain gitu ya. Jadi ada beberapa negara yang saya pikir udah ngadain konser gitu ya Mas Panji ya. Gimana tuh? Terus ada juga yang udah lepas masker gitu ya. Kalau kita belum ya Mas Panji ya, masih dengan protokol kesehatannya. Betul. Kalau di Amerika itu sudah ada konser ya, ada beberapa konser yang nggak salah ya. Jadi sudah ngumpul-ngumpul rame-rame, terus udah ada lepas masker. Sementara kita kemarin ada hype ya, BTS meal dari McD gitu ya. McD tanggal 9 Juni kemarin, cuma 9 Juni ya. Yeah. Yang McD itu sempat heboh gitu ya, dan beberapa McD tutup pastinya gara-gara ada ngumpul-ngumpul, gara-gara heboh ya dari grup BTS di Korea sana, Korea Selatan maksudnya. Jadi sahabat, PDB kita di Q1 ya, sekarang masih Q1 ya, Januari, Februari, Maret. Kuartal pertama. Udah Q2 ya. Kedua ya, oke. Kedua kan Januari, Februari, Maret kuartal pertama. Januari, Maret, April, Mei, Juni. Itu kedua nih, malah mau ketiga nih ya. Jadi Q2 belum keluar, ada datanya saya pikir. Q1 kita masih terkontraksi negatif ya, yaitu minus 0,74. Bandingkan dengan Q4 2019. Q4 2019 itu akhir 2019 ya. Kita masih 4,97% year on year ya, masih bagus. Terus turun jadi 2,97, terus minus 5,32. Sempat shock kan di Q2 2020, minus 5,32, sekarang lumayan naik ya, mau mendekati kontraksi positif ya, tapi masih minus. Pastinya peran-peran dari pelaku UMKM sangat strategis ya, sahabat, karena nyaris 50% sekian, kalau salah itu semua transaksi dari UMKM, sahabat. Jadi UMKM itu benar-benar penggerak ekonomi kita ya. Bagaimana dulu krisis 98 ya, UMKM kan udah hancur tuh. Yang hancur malah besar-besar, tapi kali ini krisisnya berbeda ya. Di sini ini beda banget. Dulu kan krisis keuangan, sekarang enggak, krisis kesehatan dan merembet kemana-mana pastinya ke perekonomian juga ya, ke PDB kita ya. Jadi sahabat, kalau ada kedaruratan ya, jadi nyawa dulu harus diselamatkan pastinya, protokol keselamatan jiwa first, protokol kesehatan menjadi garda depan pastinya untuk berbisnis dari skala mikro sampai ke enterprise yang besar pada saat pandemi ini.
Jadi bisnis harus dalam keadaan recovery pada saat kemarin ya, sahabat Niaga recovery. Sekarang juga masih recovery pada saat disruptive incident, COVID-19 pandemic atau other insiden lainnya. Jadi harus bisa berjalan pada kondisi minimum acceptable gitu ya, Mas Panji. Artinya begini, jam bukanya dipersempit gitu ya, terus dibatasi 50% boleh dine in gitu ya, kan nggak boleh kan, harus online ya, terus dibatasi kursinya, kasih tanda silang, jarak 1 meter, itu kan kondisi yang minimum ya. Jadi sleep tentunya sangat tepat ya, diterapkan pada kondisi yang tadi, minimum acceptable. Jadi misalnya untuk pekerja profesional, WFH gitu ya, work from home, artinya bisnis sudah dalam keadaan recover, maksudnya keadaan recover, artinya siap alami insiden gitu ya, bekerja di kantor, di coffee shop, atau di mana aja ya, yang di luar kantor pastinya, karena di kantor kan ruang tertutup gitu ya, ventilasi mungkin muter-muter aja di sana, nggak bagus ya. Jadi kalau pada saat WFA, tapi masih bingung dan bahkan mungkin cemas gitu ya, anxiety, berarti bisnis nggak sepenuhnya recover, Mas Anji. Artinya nggak siap tuh kantor itu, kaget kan, shock kan, kan nggak siap dengan prosedur-prosedur ketika bekerja di rumah gitu. Biasanya perusahaan besar itu siap ya, ada dokumen-dokumen namanya BCMS, Business Continuity Management System. Saya pikir UMKM banyak nggak siap, sempat shock juga ya. Nah, ketika COVID-19 selesai ya, misalnya kita sudah masuk office full time di sana 8 jam, terus juga toko-toko bagi pelaku UMKM jam bukanya sudah normal gitu ya, mungkin sekat-sekat mungkin sudah dibuka dan seterusnya, artinya back normal. Nah, di sini namanya masuk ke restoration ya. Jadi kan recovery artinya terjadi insiden atau mungkin disaster. Kalau sudah back to normal namanya restoration. Sekarang kan kita agak separuh restoration ya, Mas Panji ya. Tapi tetap aja masih ada pembatasan gitu ya, dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi metode sleep versi itu ini beda dengan version 1 yang minggu kemarin 2020, sekarang 2021. Di sini ada pendekatan pada keadaan recovery 2020 kemarin dan restoration 2021 tahun ini, dan mungkin 2022, 2023 dan bisa dipakai seterusnya. Mengingat behavior pelanggan sudah berubah ya, sudah berubah, artinya berbelanja online gitu ya, terus patuh terhadap protokol kesehatan. Saya pikir nanti pakai masker ini jadi budaya ya, Mas Panji ya. Seperti di Jepang sana, nggak heran Mas Panji, pakai masker tuh dari dulu ya. Saya juga heran waktu saya di Jepang kok orang pada pakai masker ya. Ternyata mereka sudah patuh dari dulu ya. Bersin sedikit aja pakai masker gitu ya. Tapi sayangnya mereka banyak perokok gitu kan ya. Dan peminum bir. Jadi sahabat, kita harus siap, terutama dengan teknologi. Nah, ini pastinya literasi digital sangat berperan ya. Kita sangat tergantung teknologi. Sepakat ya Mas Panji ya. Teknologi, semua serba teknologi. Bagaimana kemarin itu Gojek berkolaborasi ya, bukan bergabung artinya jadi satu, bisa namanya Goto ya, spellnya bukan GoTo ya. Saya dengar Goto gitu, bukan Goto kan toko kan. Ya, Gojek dan Tokopedia gitu ya, kolaborasi. Saya pikir spelling GoTo, ternyata Goto nyebut orang, Goto gitu ya. Jadi spelling Indonesia gitu ya, bukan luar negeri. Kalau nggak salah mau listing di New York Stock Exchange ya, keren juga ya. Jadi kita sangat tergantung teknologi ya. Teknologi adalah sebuah keniscayaan, mau nggak mau kita harus dipaksakan untuk memakai teknologi, seperti kita dulu dipaksakan memakai gas 3 kilo, ingat Mas Panji, gas 3 kilo gitu ya, dari minyak gitu ya. Karena peran ini ya, peran pemimpin dan dan rakyatnya juga oke-oke aja. Terus kita juga dipaksakan menggunakan cashless kartu kan, di kartu tol ya. Coba aja Mas Panji sekarang bawa cash gitu. Kalau nggak mundur lagi mobilnya. Sudah cashless sekarang ini. Iya, kalau mundur lagi atau enggak begini. Mundur lagi nggak mungkin ngutang di belakang kan. Gitu ya. Pinjam dong kartunya, nanti saya bayar cash. Saya pernah sekali gitu tuh. Kartunya udah habis semua gitu ya. Isi nggak ada lagi gitu. Jadi kita harus siap minimal 2 kartu gitu ya. Jadi udah cashless society itu sudah ada ya.
ekosistemnya sudah terbentuk ya. Nah ini sama ya dengan COVID-19 juga saya pikir ekosistem untuk protokol kesehatan yang ketat, nanti orang di mana pakai masker, terus serba online dan seterusnya. Coba saya share satu lagi ya, literasi digital ada 4 pendekatan. Wah, tampang saya nggak kelihatan ya, lupa deh. Saya share satu lagi sahabat. Oke, literasi digital ada 4 pendekatan. Ya, ini penting ya sahabat ya. Saya pernah sampaikan tampang saya kelihatan ya Mas Panji ya. Nanti dikira yang ngomong robot lagi. Sebentar. Oke. Ya, dimunculkan di pojok ya, biasa ya, pojok ya. Tengah kanan. Nah, ini cukup inovatif nih. Di sini bagian dari Sleep nih. Radio Suara Saudara cukup inovatif ya, ada inovasi terus gitu ya. Oke, di YouTube channel belum tampil ya. Jadi nah itu sahabat ya, ada 4 pendekatan. Pertama adalah secure your identity gitu ya, terus ada wise while online, terus learn from trusted sources, dan terakhir think before posting. Jadi pastinya saya sudah jelaskan minggu kemarin, dan juga ini kalau tidak salah materi pertama kali Mas Panji, pertama kali kita maparin di Radio Suara Saudara tahun 2019, kalau tidak salah Maret ya. Jadi judulnya literasi digital dahulu sebelum memulai bisnis digital. Jadi kita nggak ujuk-ujuk langsung mulai ya sahabat ya. Secure lagi. Secure your identity itu adalah amankan diri kita. Maksud diri kita apa? Misalnya menggunakan password yang strong password. Mas Panji handphonenya di password ada di depan gitu ya. WA, WhatsApp sekarang menggunakan PIN juga untuk menghindari dari hacking gitu ya. Terus password Gmail menggunakan strong password dengan minimal 8 karakter campuran. Strong password campuran maksudnya huruf kecil, huruf besar, pakai hash, pakai titik, special karakter gitu ya, biar hacker sulit menembus media digital kita. Jadi kita harus secure your identity, identitas kita. Terus kedua, while online kita harus bijak dong ketika online. Jadi pilih pilih apa yang mau diakses gitu ya. Kalau kita akses sembarangan nanti diklik tiba-tiba masuk ke underground site, atau kita kena social engineering-nya, hacking gitu. Ketika kita klik masuklah kita ke site mereka atau site yang mereka mau ngambil data kita gitu ya. Jadi kita harus bijak ya, link-link yang aneh atau yang kira-kiranya nggak legit ya, yang nggak legitimate atau yang tidak dipercaya jangan langsung diklik. Ketiga, learn from trusted sources. Kita belajar dari sumber-sumber terpercaya seperti siaran ini ya, Mas Panji ya. Radio Suara Sidoarjo, ada Dialog Bisnis, ada ruang psikologi ya, Mas Panji ya. Terus sampai ada macam-macam lah, bisnis segala macam ya. Banyak sekali ya, belajar dari Radio Suara Sidoarjo, belajar dari Wikipedia, atau media-media yang kredibel seperti kompas.com yang sudah lama ya. Terus ada detik.com, dan seterusnya pasti yang kredibel ya, kredibel dan legit ya, dan otoritatif gitu ya. Dan terakhir penting nih, think before posting. Think itu mikir-mikir dulu deh sebelum posting, mikir-mikir dulu sebelum share gitu ya. Jadi saring sebelum share gitu ya. Saring sebelum share. Jadi saring-saring dulu tuh. Nah, masalah saring-saring ini sebenarnya saring-saring ini udah lama ya, sahabat ya. Udah lama banget nih. Ini kita ada triple filter test of Socrates. Nah, pasti pernah dengar ya Socrates ya. Filsuf Yunani, lahirnya 4. Jadi beliau hidup tuh pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Bayangin tuh sebelum Masehi. Udah lama kan? Jadi ini sudah saya jabarkan pada artikel saya di blog saya, Muhammad Nizam Azhari ya. Sahabat, jadi bagaimana informasi harus diolah dulu nih sebelum masuk ke pikiran kita gitu ya. Penjabarannya melalui triple filter test by Socrates, filsuf Yunani ya. Jadi ada 3 sahabat. Filter of truthfulness. Nah, cek dulu, is it true? Artinya apakah benar ini informasinya? Apakah yang kamu posting ini pasti benar? Misalnya kalau posting ya, sumbernya dari mana gitu ya. Nah, kedua, filter of goodness.
Is it good? Apakah baik? Nah, baik buat saya tadi kan benar, sekarang baik. Apakah yang kita posting adalah hal-hal bagus gitu ya? Jadi jangan sembarang posting. 3, filter of usefulness. It is useful, apakah berguna bagi saya gitu. Jadi bukannya benar aja, bukan baik aja, tapi berguna gitu. Berguna maksudnya apakah yang kita post ini akan berguna untukku dan orang lain gitu ya. Jadi pertama disaring dulu tuh, jadi apakah benar informasinya dari sumber yang legitimate, dari sumber otoratif. Terus yang kedua tadi ya, is it good, apakah baik ya. Baik itu belum tentu berguna gitu ya. Sepakat ya Mas Panji ya. Baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain kan. Terus yang terakhir usefulness, apakah berguna gitu ya. Berguna buat kita dan orang lain pastinya. Nah sahabat, bila ketiga hal tersebut tidak difilter dengan bijak ya, dengan wisdomnya dari true sampai useful tadi, dari true, goodness, terus useful gitu ya, Anda sudah dirasuki ekstasi informasi. Ekstasi ya, saya sudah jabarkan di artikel saya. Kalau tidak salah di awal-awal COVID nih, saya buat artikel ya perihalnya, judulnya menarik nih, ekstasi informasi berawal dari ekstasi, judulnya apa ya? Oh, judul ini. Saya sudah sampaikan tanggal 22 Maret 2020 pada awal COVID gitu, sahabat. Jadi judulnya ekstasi informasi terhadap wabah COVID-19 di Indonesia. Kan sempat berseliweran ya Mas Panji ya. Ada yang bilang itu bukan virus beneran gitu ya, dibuat-buat. Jadi berseliweran yang hoax-hoax kayak pada waktu itu ya Mas Panji ya, kalau nggak salah ya. Iya. Jadi saya langsung buat artikel tuh. Judulnya ekstasi informasi terhadap wabah COVID-19 di Indonesia ya. Ini gejala ekstasi informasi. Jadi begini sahabat, ekstasi informasi itu berawal dari ekstasi komunikasi. Jadi pada zaman now ini komunikasi itu masuk dalam tataran simulatifnya sendiri atau simulakra ya. Informasi yang disampaikan melalui komunikasi tidak lagi dipergunakan untuk mengangkat sebuah peristiwa yang faktual, tetapi mengangkat dirinya Mas Panji sendiri sebagai sebuah peristiwa gitu ya, supaya terkenal, supaya dibilang lebih tahu dan seterusnya. Jadi contoh sederhana ya, ekstasi komunikasi adalah saking bingungnya mau nulis apa pada status Facebook, akhirnya ditulis menulis status apa ya hari ini, itu kan komennya begitu kan. Saking bingungnya kan, karena gini, artinya tidak penting apa yang mau disampaikan, yang terpenting mereka eksis, enjoy ya terhadap diri sendiri. Mungkin ada gejala FOMO gitu ya, first fear of missing out, takut ketinggalan gitu ya, biar dibilang tahu lebih dulu gitu ya, tahu-taunya besok ada berita bahwa itu salah, akhirnya dibilang hoax kan. Kemudian kita diam aja, itu namanya gejala ekstasi informasi sahabat. Coba saya share lagi literasi digital, itu kan pendekatannya. Jadi saya ada buat literasi digital gaya saya sendiri, coba saya share lagi sebelah kiri ini sahabat. Oke, ini adalah secara lengkapnya ya. Nah ini dia, oke. Jadi sahabat ada ini ya, ada tiga, 6 ya, ada 6, ada digital security sendiri, terus ada digital well-being, digital skills, digital learning, digital rights, dan terakhir digital ekonomi. Nah kita ini sahabat termasuk ke digital ekonomi ya, digital business, ya, bagaimana memberdayakan UMKM, dan seterusnya. Jadi ini dibagi menjadi 3 bagian aja. Pertama, proteksi, safeguard, ini masih literasi digital. Terus hak-hak, rights, dan pemberdayaan sendiri, empowerment. Saya jelaskan 3 bagian ini, dari 6 tadi di compact ya, jadi 3 bagian. Jadi proteksi atau safeguard pada bagian ini memberikan pemahaman tentang perlunya kesadaran gitu ya, aware atau nanti ujung-ujungnya self-awareness dan pemahaman atas sejumlah hal terkait dengan keselamatan dan kenyamanan siapapun pengguna internet. Beberapa di antaranya adalah perlindungan data pribadi, personal data protection yang tadi ya, masalah password, terus keamanan daring, online safety and security, seperti webnya dikasih secure, jadi yang dari HTTP menjadi HTTPS,
serta privasi individu, individual privacy seperti dengan layanan teknologi enkripsi di WA tadi ya, enkripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan beberapa provider misalnya. Jadi sahabat, sejumlah tantangan di ranah maya yang termasuk risiko personal risk, masuk pula dalam bagian ini, diantaranya terkait isu cyberbully, cyber stalking, gitu ya, terus cyber harassment, cyber fraud. Lebih gila lagi kita harus terapkan yang tadi 4 pendekatan secure your identity. Terus ada juga hak-hak atau rights, ada sejumlah hak-hak mendasar yang harus diketahui dan dihormati oleh para pengguna internet pastinya, sebagaimana digambarkan pada bagian ini. Hak tersebut adalah terkait kebebasan berekspresi yang dilindungi ya, begitu ya, freedom of expression gitu ya, termasuk siaran ini kan, serta hak atas kekayaan intellectual property rights, misal hak cipta dan hak pakai, misal model license Creative Commons ya, CC, di YouTube banyak gitu ya, license yang CC gitu. Kemudian tentu saja hak untuk berkumpul dan berserikat ya, assembly and association, termasuk di ranah maya adalah keniscayaan ketika bicara tentang aktivisme sosial atau social activism. Contohnya untuk melakukan kritik sosial boleh juga ya sahabat, yang melalui hashtag di media sosial, advokasi melalui meme, misalnya kartun, video singkat. Sekarang kan lagi tren ya Mas Panji, video-video singkat. Ada dari TikTok sendiri, dari YouTube sendiri, hingga mendorong perubahan dengan petisi online ya, petisi online ada ya. Dan terakhir pemberdayaan, empowerment. Internet tentu saja dapat membantu penggunanya untuk menghasilkan karya serta kinerja yang lebih produktif pastinya dan bermakna bagi diri, lingkungan maupun masyarakat luas sahabat. Untuk itulah pada bagian ini lantas masuklah sejumlah pokok bahasan yang menjadi tantangan tersendiri ya, semisal jurnalisme warga, citizen journalism gitu ya, yang berkualitas pastinya, terus kewirausahaan, entrepreneurship seperti siaran kita ini dan UMKM, terkait dengan pemanfaatan TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi, dan atau produk digital semisal yang dilakukan oleh para teknopreneur, pelaku startup digital, dan pemilik UMKM pastinya. Jadi pada bagian ini juga ditekankan khusus hal etika informasi nih, information ethics gitu ya, yang menyoroti tadi mengenai hoax, disinformasi, dan ujaran kebencian, hate speech, serta upaya menghadapinya dengan pilih-pilih tadi ya, pilih-pilih informasi dengan wise online-nya, and then learn from trusted sources, dan terakhir think before posting. Oke, kembali ke ini masih baseline ya Mas Panji, baseline dengan filosofis ya. Nanti mungkin ada penjelasan lagi secara detail, pasti bakal panjang nih berseri. Tapi saya sampaikan dulu baseline-nya Sleep versi 2 gitu ya, di tahun 2021. Baik, Pak Idam kita jeda dulu ya Pak Idam. Oh siap. Nanti kita akan lanjut untuk digital literacy ini sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT.
memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B, berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat res. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih?
Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sahabat, BP Jam Sostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, driver online, wira swasta, buruh harian lepas dan pekerja mandiri lainnya. Kerja tenang, mergo ono perlindungan. Iuran rutin hanya Rp36.800 per bulan. Manfaat iuran, pengobatan dan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis, santunan kematian Rp70 juta, meninggal dunia karena kecelakaan kerja, santunan kematian Rp42 juta, meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja dan masih ada perlindungan lainnya. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi 031 894 55924, 031 894 55924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. Info berikutnya sahabat, ikuti talkshow bersama Dinkes Kabupaten Sidoarjo pada hari ini Sabtu 12 Juni 2021 mulai dari jam 10 sampai jam 11 siang. Tema yang diangkat adalah saatnya bidan dan perempuan bergerak untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak menuju Indonesia maju. Narasumbernya nanti insya Allah bersama Bu Farah Hanum MKes. Beliau perwakilan dari IBI, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Anda juga bisa simak live streaming YouTube di channel Suara Sidoarjo Live atau di LPPL Radio Suara Sidoarjo dan radio streaming di www.suarasidoarjo.id. Interaktif di 031 896 1514 atau WA di 0811 309 1009. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, masih dalam program Digital Business Series. Kita masih bersama dengan Pak Idam Azhari dan tema kita juga masih seputar istilahnya kalau sekarang ini digitalisasi atau sudah memasuki era 4.0. Kalau kita selalu bersandar pada gaptek, wah rasanya ketinggalan malah nantinya gitu. Gitu ya Pak Idam ya. Iya, makanya literasi digital penting ya. Betul. Ya. Saya sangat setuju itu. Ya, monggo dilanjut Pak Idam. Ya, tadi sempat ada di iklan itu apa? Saring sebelum sebar gitu ya. Jadi kalau nggak salah Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi sekarang ada ini ya, ada semacam kampanye namanya literasi digital ya, sudah di mana-mana ya. Tapi saya pikir butuh waktu yang lama dan peran-peran dari seperti Radio Sidoarjo ya menyampaikan perihal literasi digital ya, Mas Panji ya, dan juga mungkin organisasi nirlaba, peran-peran masyarakat ya, penting banget ini. Jadi oke, kita kembali ke tadi ya, saya share ya, slip versi itu, balik lagi ke slip versi itu, sahabat. Jadi saya ulang lagi, slip itu adalah singkatan ya, yang baru menyimak, singkatan storytelling, localization, innovation, dan personalization. Seperti waktu tidak sempat, nanti mungkin saya bisa sampaikan berseri ya, perihal storytelling itu apa, localization, innovation, dan personalization. Atau nanti saya sampaikan di IG saya ya, sahabat ya, IG Live, artinya paralel gitu ya, IG saya @idamazhari, silakan dipantau aja. Jadi sahabat, storytelling itu cerita ya, cerita dengan testimoninya, dengan nge-vlog, dengan nge-blog pakai web, kalau nge-vlog pakai YouTube, pakai TikTok gitu ya. Terus localization tentunya konten lokal dengan long tail keyword, misalnya kalau web long tail keywordnya panjang, menyasar hanya kelurahan tertentu, kecamatan tertentu. Nanti kan kalau kita rajin posting pastinya menyasar ke seluruh kota gitu sahabat ya. Terus ada inovasi, artinya inovasi tidak henti, inovasi terus ya, continuous improvement gitu ya, kaizen kalau di Jepang sana. Terus terakhir personalization, artinya silaturahim berkelanjutan. Oke, saya
saya lanjut, sahabat, tadi pembahasan literasi digital, artinya kalau kita sebelum terjun ke bisnis dalam kurung digital, tentunya kita harus paham dulu dong literasi digital. Sekarang pembahasannya balik lagi ke insiden tadi ya, ini latar belakangnya seperti apa, kenapa muncul sleep gitu ya. Sekarang versi itu. Balik ke insiden ya, insiden disruptif insiden. Jadi kita harus buat namanya BCP ya. Pastinya yang tahu ini cuma corporate ya. BCP itu Business Continuity Plan. Jadi rencananya apa nih untuk keberlangsungan bisnis kita ketika terjadi insiden, ketika terjadi bahkan disaster ya, nauzubillah sampai disaster gitu ya. Disaster seperti gempa bumi yang gedungnya hancur gitu ya, terus diseret air karena tsunami, air bah, dan seterusnya, itu disaster ya, sudah sampai ke sana ya. Ini juga mengacu ke BCMS, suatu dokumen juga, Business Continuity Management System gitu ya, jadi ada sistem di atasnya, dan untuk implementasinya ada plan-nya dong, namanya BCP. Jadi BCMS itu menggunakan PDCA, pastinya plan, do, check, action, kita rencanain, terus lakukan, terus check, baru action, diputar lagi, ini suatu cycle. Berkaitan pula dengan ke ISMS, sahabat, Information Security Management System ya. Nah, ini tadi masuk literasi digital bagian security-nya gitu. Atau dalam bahasa Indonesia SMKI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan CIA-nya, yaitu confidentiality, terus integrity dan availability. Jadi misalnya availability dan confidentiality pada saat insiden bisa dilonggarkan misalnya bagi para pekerja. Misalnya bos bisa dong saya di rumah passwordnya di login dulu karena buru-buru ya, boleh-boleh aja asalkan ada dokumen ya, dokumen untuk ada change manajemennya, ada change control dengan change request ke bosnya bisa melalui aplikasi atau dokumen tanda tangan gitu ya. Kalau setuju bosnya ada change control boleh, tapi dalam periode tertentu ya, dalam seminggu boleh dibebas, tapi setelah itu passwordnya di ini lagi karena terdesakan, karena tadi ya masalah business continuity. Jadi sahabat, insiden disruption ini termasuk force major ya, terbebas dari ikatan perjanjian kedaruratan misalnya ya, karena force major, jadi ini sudah termasuk force major. Jadi di CMS sebenarnya adalah sebuah rencana ya, plan, sebuah dokumen begitu, biasanya perusahaan besar yang nerapin, kalau bisa jangan di-execute ya. Di CMS ini kalau bisa zero cost gitu ya. Di CMS paling mantap adalah ada operational cost sampai 6 bulan ke depan, termasuk biaya untuk penerapan protokol kesehatan, bahkan bisa lebih tergantung skala bisnis, apalagi yang kelasnya enterprise. Jadi sahabat, kita tidak mungkin punya BCP yang bagus, pastinya kan ada PDCA tadi kan, plan, do, check, action, plan, do, check, action, muter terus, cycle-nya ada perubahan, ada improvement, ada small improvement gitu. Di sisi lain tadi ada DRP ya, DRP itu disaster recovery plan, ini untuk recovery, misalnya dalam keadaan disaster yang tadi ya, seperti ada tsunami, gedung hancur, fasilitas produksi hancur, misalnya karena gempa bumi, orang nggak bisa bekerja, bahkan dalam waktu beberapa lama, sahabat. Jadi, sahabat, pada DRP ada, nah ini istilah IT sebenarnya, saya gambarkan sedikit nih, penting juga nih, ada Recovery Point Objective, RPO gitu ya, atau Recent Transaction, di mana titik di mana kita mulai terjadi insiden atau disaster. Dan ada Recovery Time Objective, RTO, time intervals-nya gitu ya, waktu kita untuk recovery gitu ya, berapa panjang. Jadi ini bahasa Inggris nih. Recovery Point Objective (RPO) is defined by business continuity planning. It is the maximum targeted period in which data transaction might be lost from an IT service due to major incident. Jadi semenjak kapan kita data loss gitu ya. Terus sedangkan di RTO tadi, di recovery time objective is the targeted duration, panjang gitu ya, of time and a service level within which a business process must be restored after a disaster atau disruption in order to avoid unacceptable consequences associated with a break in business continuity. Selanjutnya bisa lihat di Wikipedia ya sahabat ya. Contoh begini sahabat, jika backup terakhir, ini IT ya, ini di perusahaan besar, jika backup terakhir dilakukan pada jam 7 malam misalnya,
dan sistem down pada jam 4 ya, jam 4 besok misalnya. Downnya tadi malam, jam 7 malam, backupnya terakhir jam 7 malam gitu ya. Backup kan bisa melalui tape backup, bisa melalui langsung ke disk gitu ya. Jadi maka ada data yang hilang nih. Data yang hilang itu adalah data dari jam 7 malam, tadi malam ya, 7 malam hari pertama hingga jam 4 atau jam 7 lah, jam 7 ya. Jam 7 pagi ini gitu. Artinya ada loss ya Mas Panji ya. Karena mulai backupnya jam 7 malam itu, jam 7 malam kemarin gitu ya. Jadi pada kondisi ini RPO perusahaan adalah data backup jam 7 hari pertama. Atau misalnya begini, di Radio Suara Sidoarjo ada backup Mas Panji? Backup audio video ada? Audio video, misalnya begini, Radio Suara Sidoarjo, backup kan nggak mungkin kan, karena butuh biaya besar ya. Kalau backup perusahaan tuh biasanya mirroring yang biayanya gede banget gitu ya. Backup biasakan dengan manual atau dengan schedule, misalnya dengan tape backup itu dengan schedule, bahkan disimpan di bank loh, di deposit ya, bank. Misalnya backupnya Radio Suara Sidoarjo mulainya misalnya jam 1 pagi gitu ya, jam 1 pagi, terakhir backup lah ya, 1 pagi, dan down tiba-tiba jam sekarang Mas Panji, jam 7 gitu ya. Artinya ada data hilang dong. Artinya harus recovery antara jam 1 pagi sampai jam 7 pagi dong. Ada yang hilang kan, jam 1 pagi sampai jam 7 pagi, jam 1 pagi sampai jam 7 pagi. 6 jam hilang gitu ya. Karena backup terakhir itu jam 1 pagi. Kecuali Radio Suara Sidoarjo punya UPS gitu ya. UPS kan paling berapa lama sih? Atau genset berapa lama sih? Paling sejam, 2 jam paling lama. Kan UPS tuh 3 jam terlalu lama ya, karena butuh biaya yang gede gitu ya. Nah ini penting sahabat ya. Jadi kita harus siap-siap nih data yang hilang gitu ya. Data yang hilang itu berapa? Jadi backup penting banget sahabat. Backup itu perlu berkali-kali ya, bisa melalui tape backup, melalui disk langsung, manual, bahkan bisa synchronize ke DR site ya, DR site di tempat lain ya. Pastinya itu untuk perusahaan besar, untuk skala kecil saya pikir ya secara manual gitu ya, bisa di disk, ya bisa DVD segala macam ya, atau di disk lain disimpan di lemari atau di mana gitu ya. Nah, oke. Saya akan jelaskan satu persatu ya, sudah tampil ya slide versi itu ya, sudah tampil. Oke, udah tampil ya. Slide versi itu tadi storytelling, localization, innovation, personalization tadi itu adalah latar belakang ya kenapa munculnya slide ini, karena ada insiden disruptif. Saya sudah jelaskan masalah business continuity ya, berikut disaster tadi, dan literasi digital sendiri gitu, sahabat. Oke, saya akan jelaskan satu persatu, mudah-mudahan sempat, tapi seperti ini tidak sempat ya, terlalu panjang ini, padahal baru baseline-nya ya, sahabat ya. Oke, jadi metode slide tadi ya, pertama storytelling, 2 localization, ketiga innovation, 4 personalization, ini harus berurut ya. Storytelling dulu dengan cerita atau testimoni, terus localization, konten lokalnya dengan long tail keywords supaya targeted. Ketiga innovation, inovasi tiada henti ya, continuous improvement walaupun cuma small improvement. 4 personalization, maksudnya silaturahim berkelanjutan gitu ya. Jadi sahabat, storytelling tentu saja menunjukkan kebenaran ya, kebenaran karena ada cerita yang empiris ya, nyata gitu, experience kita sendiri on the spot dengan nge-vlog. Pasti orang percaya dong ketika Mas Panji nge-vlog di belakangnya background pasar. Kan tidak ada orang menuduh gitu, oh enggak Mas Panji bohong, bukan di pasar. Lah, belakang saya pasar kok gitu. Jelas kan? Dibanding Mas Panji dengan audio atau nulis, belum tentu orang percaya kan. Orang lebih percaya dengan nge-vlog gitu ya, dengan muka sendiri kalau bisa ya, supaya lebih percaya lagi, supaya ada kita menjadi authority ya, menjadi sumber yang otoratif. Jadi kata Socrates yang filsuf Yunani tadi ya, dengan triple test tadi, kebenaran hidup yang tidak diuji adalah tidak ada artinya. Jadi kita harus uji nih ya. Kita harus uji, sebelum diuji berarti kita hanya ikut-ikutan aja, pakai logika kerumunan. Jadi tadi ya, gejala simulakra gitu ya. Artinya ekstasi informasi ya, ikut-ikutan gitu ya, nggak disaring dulu, nggak pilah-pilah dulu gitu ya. Ini tadi ya bisa memicu hoax,
kembali tadi ke literasi digital tadi, ada beberapa istilah di zamannya post-truth ini ya, sekarang zamannya post-truth. Mas Panji sepakat ya, post-truth ya. Informasi itu yang benar jadi salah, salah jadi benar gitu ya. Itu. Jadi ada istilah namanya firehouse of falsehood. Ini digunakan dulu di KGB sana ya, Uni Soviet, cara menganeksasi suatu negara gitu ya, dengan berita-berita boleh dibilang hanya dibenarkan oleh Uni Soviet, ternyata tidak benar. Ini namanya firehouse of falsehood ya. Terus ada istilah cherry picking, kita milah-milih. Apalagi sekarang ini di kondisi ada buzzer gitu ya, aduh informasi itu semakin masif. Saya nggak bisa bicara itu. Macam-macam ya. Karena kedua belah pihak ada lah ya, kira-kira gitu ya. Terus cherry picking gitu ya. Cherry picking milah-milih Mas Panji pilah-pilah nih. Pokoknya yang gue suka ya, gue post gitu. Kalau gue nggak suka enggak gitu. Namanya cherry picking gitu. Itu nggak bagus gitu ya. Terus ada red herring. Red herring itu apa ya? Jadi apa namanya? Fallacy ya. Fallacy artinya informasinya belok-belok gitu ya. Nggak sesuai itu. Ada hiperrealitas tadi ya, masalah ekstasi informasi, dari ekstasi komunikasi dan seterusnya. Banyak lah istilah-istilah hoax dan segala macam di era post-truth ini ya. Post-truth itu benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar ya. Jadi sahabat, jadi bagaimana caranya storytelling tadi bisa menjadi authority? Saya masih bahas storytelling, ini agak panjang, 3 lagi nanti mungkin di sesi berikutnya ya, atau nanti di IG saya, silakan pantau. Jadi bagaimana caranya storytelling bisa menjadi authority? Gunakan method of doubt. Jadi ragukan semuanya nih. Dan saya pikir storytelling bisa mengurangi doubt tadi, keraguan. Seperti nge-vlog tadi kan, orang nggak ragu lagi nih. Mas Panji udah nge-vlog di belakangnya, background pasar, nggak ragu. Oh, Mas Panji lagi di pasar, gitu ya. Jadi benar-benar nyata gitu ya, empiris gitu ya. Bukan karena ada background virtual gitu ya. Sekarang virtual ya, di Zoom ya. Backgroundnya San Francisco gitu. Itu sering banget tuh jembatan itu ya. Meskipun posisinya ada di kamar tamu ya. Itu banyak ya, itu namanya gejala itu ekstasi, namanya ekstasi informasi gitu. Saya pikir ya kayak saya aja nih. Ini nyata kan, ini ada produk Mas Panji nyata juga kan, di produk belakangnya UMKM. Ada apa nih? Kaca hitam. Iya. Black Mirror ini. Black Mirror ya, Black Mirror ya. Untuk mencegah masuknya ion-ion negatif. Oke. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai storytelling ya, masalah method of doubt. Kita ragukan dulu ya, sahabat ya. Ragukan. Jadi bagaimana caranya storytelling bisa menjadi authority gitu ya. Kita menjadi berkuasa di bidang kita. Pastinya gunakan method of doubt. Ragukan semuanya, dan storytelling tadi yang bisa mengurangi doubt. Jadi ada 4 rules, 4 aturan berpikir dari René Descartes gitu ya. Ini filsuf juga, filsuf Prancis ya. Termasuk filsuf modern ya. Jadi ada 4 rules. Jadi pertama, jangan percaya apapun sampai terbukti kebenarannya. Jadi jangan percaya Mas Panji nih sampai Mas Panji nge-vlog di pasar gitu ya, atau Mas Panji lagi makan apa gitu, ketoprak gimana gitu ya. Bilangnya makan ketoprak, benar nggak makan ketoprak? Ternyata makan yang lain misalnya gitu ya. Terus 2, analisis nih setiap masalah dengan memilah semua bagiannya, jadi perbagian, tapi jangan cherry picking ya. Cherry picking itu suka-suka kita, benar sih benar, cuman nggak benar gitu kan. Jadi kita harus benar iya, itu benar sesuai dengan norma nggak, sesuai dengan aturannya di local wisdom nggak, dan seterusnya. Jadi nggak benar juga, harus benar itu pas gitu ya, pas menyampaikan waktunya, momennya, dan orangnya siapa yang mendengarkan. Jadi kita nggak asal posting gitu ya, nggak asal ngomong, lihat dulu nih benar apa enggak, pas apa enggak gitu ya. Iya, baik. Identifikasi semua kemungkinan dari suatu masalah. Dan terakhir ya, temukan solusi tadi step by step, paling mudah terlebih dahulu gitu ya, kemudian beranjak ke lebih sulit dan paling sulit gitu. Mas Panji ini baru storytelling nih Mas Panji nih. Baik, tentunya kita juga masih ada waktu untuk next week atau minggu depan. Rasanya menarik kalau kita selalu ini baru baseline ya, baseline ya. Kalau kita selalu rajin untuk mengikuti Digital Business Series bersama Pak Idam Azhari, karena banyak wawasan, dengan Mas Panji juga dong, gitu skill ya, dan juga apa ya istilahnya itu, kita mengupgrade diri kita untuk lebih melek dan juga lebih apa istilahnya itu teknologi itu melek ternyata kita, ya. Betul.
Jadi 3 tahap ya, melek, habis melek digital, terus mampu, terakhir mahir. Mas Panji itulah. Tapi menarik ya Mas Pandi, minggu depan saya nggak bahas ini, saya akan bahas, ada teman saya, Mas Panji pasti kena tahu go ya gitu ya, viral kan? Oh iya betul. Cuman ini temannya lagi, teman saya juga gitu ya, jadi bergabung. Kalau sebelumnya itu kan tahu wali ya, sekarang ini tahu go. Tahu go sempat viral, itu teman saya. Terus ada ini dimsum, jadi saya mau ngapain judulnya menarik nih. Jadi judulnya kira-kira 100 juta pertama di bisnis digital dimsum, keren kan? Menarik nih minggu depan deh. Oke, jadi rasanya nggak sabar emosinya ini. Terganggu gitu. Baik Pak Idam, closing remark dari jenengan. Oh ya, oke. Tadi ya storytelling ya. Saya ulang lagi, storytelling itu sahabat ini versi itu ya, storytelling. Sleep ya. Sleep versi itu pertama storytelling, terus L-nya localization, innovation, personalization itu diingat ya, sahabat ya. Nanti mungkin bisa saya sampaikan 2 minggu ke depan ya, karena minggu depan itu saya bawa teman saya yang punya produk dimsum, bahkan sekarang punya jadi franchise ya. Jadi franchiser sudah banyak ya, bahkan di Surabaya ada loh Mas Panji dimsum. Terus saya judulnya agak menarik, 100 juta pertama, menarik kan. Dalam waktu 100 hari loh Mas Panji, keren ya? Luar biasa ini. Oke, begitu aja sahabat, terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Idam, sukses untuk aktivitasnya. Sama-sama Mas Panji, sukses selalu Mas Panji. Salam juga untuk sahabat-sahabat di Cornish. Ya. Baik, terima kasih. Demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Digital Business Service bersama Muhammad Idam Ashari yang tadi juga membahas tentang Sleep for V2, Storytelling, Localization, Innovation, dan Personalization.